Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustaf Irawan, pendamping Kabupaten Cianjur, wilayah Kecamatan Made. Saya akan membawakan langkah 6, di mana langkah 6 sesi 2. Di mana yang pertama saya akan mengajak ketua kelompok. Silakan ketua kelompok, siapa ya yang ikut, yang mau menjelaskan hal-hal penting yang telah dipelajari dalam sesi 2. Silakan. Silakan Bu Dedi atau siapa? Iya, cukup bagus sekali jawabannya Bu Dedi. Terima kasih atas jawabannya. Hal-hal yang penting itu minta tolong, minta maaf, tomat lah gitu kan. Tolong, maafkan, dan terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Terus selanjutnya kita mungkin ada lagi yang lain selain ketua kelompok, ada lagi yang lain yang ingin mengemukakan pendapatnya atau hal-hal yang penting di sesi kedua ini. Oh, gak ada ya, baiklah. Kalau gak ada, kita langsung ke flip chart. Flip chart kita langsung baca aja ya. Flip chart 2A yaitu memuji anak. 2A memuji anak. Jadi kita selaku orang tua harus benar-benar bisa memuji anak. Yang ke gambar selanjutnya yaitu memberikan penghargaan kepada anak apabila anak tersebut sudah melakukan hal yang baik, atau misalnya kita menyuruh anak kita untuk menyikat gigi. Terus sesudah menyikat gigi, anak kita bisa sendiri, sehingga kita memberikan penghargaannya dengan baik, dengan membacakan dongeng bisa, atau mengajak jalan-jalan, tergantung kemampuan dari orang tua, dari kita sendiri gitu selaku ibunya. Oke, untuk flip chart 2B, cara mengurangi perilaku buruk anak. Ini yang flip chart 2C. Kita ke 2B dulu ya. Dampak negatif kekerasan pada anak. Di mana dampak ini dampak fisik di sini yaitu apabila orang tua melakukan kekerasan kepada anaknya, sehingga anaknya contohnya seperti menjewer, terus memukul, menendang, itu adalah dampak fisik kepada anak. Sehingga ada dampak fisik, ada juga dampak non fisik. Di mana dampak non fisik ini ada beberapa hal, sehingga setelah ada empat anak menjadi pemarah, agresif, tidak percaya diri, sulit berkonsentrasi belajar. 4 sikap ini atau dampak negatif ini dapat mempengaruhi perilaku buruk anak. Sehingga jangan sampai, ini kita garis bawahi, anak akan menganggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar. Jangan sampai seperti itu Bu ya. Menyakiti orang lain atau menggigit temannya sendiri itu adalah hal yang wajar. Jangan sampai seperti itu. Terus yang kedua, flip chart, cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Gambar pertama, membuat lingkungan aman bagi anak. Yang kedua, membatasi anak menonton TV. Ketiga, mengalihkan perhatian anak. Keempat, menjelaskan akibat perilaku buruk anak. Jadi kita selaku orang tua harus bisa membuat lingkungan aman dari anak kita sendiri. Terus membatasi anak untuk menonton TV. Kita harus bisa membatasi selaku orang tua. Mengalihkan perhatian anak apabila anak kita ingin sesuatu yang kita tidak mampu, kita harus bisa mengalihkan. Jadi jangan sampai kita selalu menuruti keinginan anak, tapi kita harus mengalihkan keinginan anak tersebut, sehingga anak tersebut lupa dengan keinginannya. Terus menjelaskan akibat perilaku buruk anak. Jadi anak kita melakukan hal yang buruk, menggambar di tembok, seharusnya itu tidak boleh. Itu hal yang buruk. Seharusnya menggambar itu di buku gambar, bukan di tembok. Kita harus bisa menjelaskan akibat perilaku buruk anak. Nah, selanjutnya, cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2-8 tahun. Yang pertama, menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Yang kedua, membuat aturan bersama anak. Yang ketiga, memberikan waktu untuk memenangkan diri dan berpikir. Keempat, mengacukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Jadi
Beda antara usia 2 tahun dengan 2 sampai 8 tahun, perbedaannya untuk mengurangi perilaku buruk anak berbeda ya. Terus cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja. Ini juga berbeda. Gambar 1 kita bisa lihat menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Kita harus menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Yang kedua, meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama. Aturannya seperti apa antara anak dan orang tua. Terakhir, memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Kita berikan kebebasan tapi dengan tanggung jawab tersendiri. Ya, saya berharap tip chat ini adalah isi pesan-pesan penting di dalam sesi kedua. Selanjutnya kita harus lihat buku pintar ya. Buku pintar ini di halaman 3, 4, dan 5. Dimana di sini kita ini buat PR juga bagi ibu-ibu. PR ya di rumah. Yang pertama, memuji anak dengan kelebihannya masing-masing. Yang kedua, mengucapkan tolong ketika ingin meminta anak melakukan sesuatu. Mengucapkan terima kasih pada anak jika anak selesai membantu. Mengucapkan maaf jika orang tua melakukan kesalahan terhadap anak. Jadi tomat, tolong, maaf, dan ucapan terima kasih. Selanjutnya, buku pintar tidak mencubit anak. Selaku orang tua tidak harus mencubit anak. Tidak menjewer anak. Tidak membentak, memahari anak dengan kata-kata kasar. Ketika merasa kesal terhadap perilaku anak, Anda mengatakan ibu sedih atau kecewa karena kamu melakukan. Oke. Terus buku pintar halaman 5, yaitu menjelaskan kepada anak akibat dari perilaku buruk. Dan yang terakhir, membuat peraturan bersama anak. Itu adalah di buku pintar ya. Dan saya harapkan ibu-ibu mempraktekannya di rumah, kasih tahu kepada suaminya juga agar mempraktekkan di rumah. Terus kita akan sampaikan isi poster, di mana isi poster tersebut hampir sama dengan yang ada di itu. Dan saya akan bagikan brosur, dan saya mohon kepada ibu-ibu agar memberikan ilmunya kepada pasangannya atau keluarganya. Terus nanti bulan berikutnya saya akan menyampaikan atau ibu akan menyampaikan praktek yang telah dilaksanakan di rumah. Seperti apa prakteknya dalam pengasuhan yang ibu lakukan. Jadi prakteknya nanti saya ceritakan di minggu depan. Dan buku pintar harap saya akan bawa kembali. Terus untuk motivasi bagi ibu, jadi orang tua adalah cerminan bagi anaknya, sehingga orang tua adalah harus menjadi pedoman. Jadi mudah-mudahan orang tuanya baik, pasti anaknya baik, dan orang tuanya sukses, insya Allah. Itu kalau kita cara mendidiknya pasti akan sukses. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang telah hadir di sini. Mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang tidak berkenan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.